Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di sini barusan di awal banget ini disebutkan cerita ini menceritakan tentang seekor gajah dan semut. Nah, kalau ceritanya seperti ini atau di awal sudah ditahu seperti ini, berarti ini bisa jadi sebuah petunjuk bahwa tokoh utamanya atau cerita ini itu tentang si gajah sama si semut. Itu tokoh utamanya gajah sama semut. Tapi beberapa dongeng juga ada yang tidak disebutkan di awal siapa tokohnya. Nah, kalau seperti itu, kita lihat. Tadi kan kita sudah belajar materinya. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul pada setiap peristiwa atau pada teks bacaan fiksi. Nah, dari awal tadi gajah sudah muncul, ya kan? Sampai akhir gajah sudah muncul di setiap ceritanya. Jadi gajah tokoh utama. Tapi ada satu hewan lagi yang juga sering muncul selain gajah, yaitu si semut. Nah, jadi tokoh utamanya gajah sama si semut. Karena dia yang paling sering muncul. Oke? Sampai sini tentang tokoh utama. Paham ya? Oke. Untuk tokoh pendukung itu adalah tokoh yang perannya itu ketika dia tidak ada dalam cerita juga tidak apa-apa, tapi atau dia sering muncul tapi tidak terlalu sering muncul, hanya di beberapa adegan atau beberapa peristiwa saja. Tadi berapa hewan yang muncul, ya kan? Contohnya tadi ada burung beo. Tadi disebutkan hewan-hewan di hutan, ada monyet, ada rusa, ada kelinci. Nah, itu adalah beberapa contoh tokoh pendukungnya. 12 ekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan dan selalu mengejek mereka. Nah, jelaskan. Seekor gajah yang bertubuh besar. Dia membanggakan dirinya karena tubuhnya besar. Tapi tubuhnya yang besar itu tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, tapi digunakan untuk mengejek temannya, mengganggu temannya. Kira-kira sifat apa seperti itu? Sifat gajah nih. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk. Tidakkah kau lihat aku sedang lewat? Aku adalah hewan terkuat di hutan ini. Oh, aku adalah hewan terkuat di hutan ini. Sifat apa itu? Jadi, salah satu sifat gajah adalah sombong. Dia merasa kuat, merasa paling hebat. Ya, sifatnya gajah yang sombong. Ayolah, hormat padaku, bungkuk padaku. Apa? Kenapa harus begitu? Apa? Kau tidak tahu siapa aku? Kamu cara menghargaiku. Burung beo itu pohon dan menggoyang-goyangkannya. Burung beo itu tidak dapat duduk lagi di pohon. Nah, selain sombong, dia minta dihormati sama temannya karena merasa dia kuat. Karena burung beo tidak mau, lalu dirusak deh tuh tempatnya si burung beo, pohonnya dirobohin.
watak apa lagi nih kira-kira? Yaitu dia suka mengganggu temannya, ya. Jadi jawabannya boleh sombong, boleh suka mengganggu, boleh juga kalian jawab jahat, boleh, ya. Itu watak. Balik lagi, watak adalah sifat yang ada pada tokoh. Tadi pertanyaannya adalah watak si gajah. Jadi sifat gajah itu seperti apa? Sombong, Miss. Jahat, Miss. Suka ganggu, Miss. Itu betul, ya. Tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan, hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan Nah, tadi disebutkan sudah sebuah hutan. Nah, jadi untuk latar setting adalah di hutan. Jadi latar cerita gajah dan semut ini ada di hutan. Apa latar itu tadi? Latar itu kan ruang, waktu, dan suasana peristiwa pada cerita. Kalau ruang itu bisa, contohnya adalah tempat di mana kejadian itu berlangsung. Waktu, siang hari kah, sore hari kah, seperti itu ya. Jadi untuk soal latarnya di mana, jawabannya adalah di hutan. Kalau misalnya tidak disebutkan di hutan, kalau cerita dongeng ini kan video ya Kak. Nah video jadi kita bisa sambil lihat, oh ini di hutan Miss, ini di hutan belantara. Tapi kalau di teks bacaan fiksi seperti di buku-buku tematik itu kan kita nggak bisa lihat, itu bukan video tapi itu teks. Nah biasanya di situ disebutkan di sebuah hutan belantara, atau di tepi sungai, atau di sebuah keramaian pasar, seperti itu. Jadi latarnya disebutkan. Oke? Sekarang kau lihat kan, tidak ada yang besar atau kecil. Kita hebat di jalan masing-masing. Jangan sombong dengan kemampuanmu. Gunakan untuk menolong yang lain. Anak. Nah, pesan moralnya adalah ketika kita punya kelebihan, itu baiknya harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya, mengganggu teman, untuk bersifat sombong. Ya, sama dengan kalian yang pasti kalian semua masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan yang kalian miliki itu harus digunakan untuk hal yang baik. Contohnya, misalnya ada yang punya kelebihan, dia itu pintar matematika. Aku pintar matematika, Miss. Dan aku nggak pintar matematika. Sombong. Tapi kelebihan pintar matematika itu bisa kamu gunakan untuk mengajari teman yang belum paham. Oh, seperti ini loh pembelajaran matematikanya. Oh, seperti ini loh cara mudahnya. Jadi, moralnya adalah ketika kita punya kelebihan, itu harus digunakan untuk hal yang baik. Tidak boleh digunakan untuk menyombongkan diri, apalagi melakukan hal-hal yang kurang baik. Kita bukan lagi nih, moral kata Ibu Peri. Anak, jadi apa yang kita pelajari? Bahwa kita mempunyai kemampuan masing-masing. Selalu ingatlah, walaupun seseorang begitu kecil seperti semut, tapi dia bisa saja melakukan hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh gajah.
Kau benar. Kami Paham sampai sini pesan moral dari cerita Gajah dan Semut? Apa? Balik lagi ke pengertian pesan moral. Pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan dari sebuah cerita. Pesan apa sih yang ingin disampaikan dari sebuah cerita?